warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3, pembelajaran 1. Siapa di antara teman kalian yang tidak hadir? Adelia dengan Aryadi. Kalau Aryadi apa alasannya? Ada yang tahu? Sakit. Kalau Adelia? Ada acara Oh, ada acara. selanjutnya. Oke, anak, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa. Ayo, silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa dimulai. Supaya kalian siap menerima pelajaran. Oke, sudah rapi duduknya? Sudah. Untuk membangun semangat nasionalisme kalian, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kalian hafal semuanya? Ada yang tahu tanggal kemerdekaan Indonesia? Tanggal berapa? Agustus tahun 1945. tahun 1945. Siap kita nyanyi sama-sama? Siap. Ayo semua siswa Ibu harap berdiri ya. Ibu. Oke. Sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Anak-anak masih ingat dengan pembelajaran yang lalu? Dongeng apa yang telah kita pelajari? Ayam ayamku
Hari ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, dengan mendengarkan pembacaan dongeng, siswa dapat atau kamu semua dapat menganalisis isi dongeng. Kemudian yang kedua, dengan membaca dongeng, kamu semua dapat menentukan pesan yang terkandung dalam dongeng. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan mengamati video, kamu dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian. Kemudian yang keempat, dengan diskusi, kamu dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan sifat pertukaran pada perkalian. Bacakan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, manfaat pembelajaran kita kali ini mengenai manfaat hewan terhadap kehidupan manusia, yaitu supaya kamu dapat mengenal apa yang menjadi manfaat pada bagian hewan tersebut. Contohnya tadi sudah disebutkan kawan kamu kan? Ada ayam, itik, kemudian kerbau, sapi dan lain-lain sebagainya. Harapan Ibu nanti setelah belajar ini kamu semakin mantap pengetahuan kamu dan tentunya kamu akan lebih jeli dalam memanfaatkan hewan yang ada di sekitar kita. Ya, kita siap belajar, lanjut lagi? Ya, kita belajar tema 2, subtema 2. Halaman 54, pembelajaran 1. Sekarang Ibu tampilkan gambar ini. Gambar apa ini? Ayam baru. Ini adalah gambar Ayam baru. Siapa di antara kamu yang bisa menyebutkan manfaat ayam untuk kehidupan manusia? Ya, Aulia. Telurnya bisa dimakan. Terus dagingnya juga bisa dimakan. Terus apa lagi manfaatnya? Bulunya bisa dibuat kemoceng. Bulunya bisa dibuat kemoceng. Apa manfaat kemoceng? Bersihkan debu. Untuk membersihkan debu. Itu salah satu contoh manfaat dari hewan ayam. Oke, sekarang anak-anak, Ibu akan mendengarkan kalian sebuah dongeng tentang ayam jago. Siap-siap mendengarkan ya? Dongeng ayam jago baru. Dengarkan baik-baik. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu Boleh ketika sambil melihat ayam bukunya. jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu. Jawabnya, kamu tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi. Ujar induk-induk ayam. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari,
matahari itu adalah bulan purnama. Katanya. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Oke, sudah kalian dengarkan tadi? Apa judulnya? Ayam Baru. Siapa saja yang ada di cerita ayam jago baru itu? Lewat apa saja? Ayam jago, apalagi? Burung hantu, apalagi? Ayam. Anak ayam. Bagaimana cara yang membacakan dongeng tadi? Bagaimana? Suaranya? Keras. Suaranya keras. Bagaimana caranya membacakan? Nyaring, kemudian merdu, apalagi? Menggunakan tanda baca. Setelah itu alunan suaranya disebut intonasi. Nah, intonasinya juga ada. Sekarang ibu mau siapa di antara kalian yang mau membacakan dongeng ayam jago baru? Ibu pilih 2 orang. Ibu tunjuk Aulia dengan Retno ya. Oke, siap ya. Aulia silakan maju ke depan, bawa bukunya. Kawan-kawan yang lain dengarkan ya. Baca yang nyaring ya. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi. Ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kamu. Oke, silakan Retno. Kita dengarkan lagi ya. Yang nyaring Retno bacanya. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka di langit. Dia melihat benda bundar berwarna kuning. Keemasan itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuyuk, hari sudah pagi.
pokoknya keras. Induk-induk ayam bergegas berlari keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago bahu. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkembang. Oke, tepuk tangan dulu untuk Retno. Terima kasih Retno dan Aulia ya. Anak-anak sudah mendengarkan pembacaan dari dongeng Ayam Jago Baru. Yang pertama tadi lewat video. Yang kedua dibacakan oleh Aulia, teman kamu, dan juga Retno. Sekarang Ibu akan membagi kamu menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompok pertama, Ibu bagi 4 orang ya. Yang pertama ada Cika, Aulia, Nino, dan Hardi. Kelompok yang kedua, Ari, Saka, Retno, dan Amel. Kelompok ketiga, Balkis, Peri, Ryan, dan Fikriansa. Silakan kamu menuju ke kelompok kamu masing-masing. Di sini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan di sana untuk kelompok 3. Oke. Jangan lupa buku dan alat tulisnya di bawah. Sekarang kamu sudah Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Tugas kamu sekarang membaca lagi cerita dongeng tersebut. Kemudian kalian temukan kata-kata sulit yang belum kalian pahami. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian mengamati cerita tersebut. Oke, siapa yang mau bertanya? Apakah ada yang menemukan kata-kata sulit? Ya, Aulia. Bergumam. Apa yang dimaksud dengan bergumam? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Coba Peri. Apa yang maksud dengan bergumam? Bergumam. Ayo. Siapa yang bisa memberikan contoh? Kalau Retno? Oke, apa itu bergumam? Bergumam itu tidak berbicara, tapi mengeluarkan suara. Contohnya seperti apa? Oke, Aulia. Itu contoh dari bergumam. Siapa lagi yang mau bertanya tentang kata-kata sulit? Ada lagi? Tidak ada? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 2? Kelompok 1? Tidak ada lagi, oke. Selanjutnya Ibu akan memberi kamu tugas untuk mengerjakan LKPD. Oke, kalau begitu Ibu akan membagikan LKPD. Ini kalian kerjakan secara mandiri, tapi tetap di dalam kelompoknya, ya. Silakan kalian isi masing-masing. Isi namanya, kelasnya, kemudian dengarkan perintah Ibu untuk
mengerjakannya. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat? Enggak. Sekarang kamu perhatikan di depan untuk langkah-langkah kegiatan mengerjakan LKPD. Nih. Untuk poin 1, 2, dan 3 sudah kita lakukan. Yang keempatnya itu langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, bacalah dongeng tentang ayam jago baru pada buku siswa halaman 55 dan 56. Sudah kalian lakukan kan? Dah. Yang kedua, isilah teka-teki silang berikut bersama kelompokmu. Kemudian yang ketiga, buatlah kesimpulan mengenai isi dongeng tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, silakan kalian bekerja. Sekarang kamu bacakan apa isi pesan yang terkandung di dalam LKPD tersebut. Semuanya? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sekarang tugasnya kamu membacakan kesimpulan dari LKPD yang sudah kamu kerjakan. Oke, kelompok 1. Kita harus teliti sebelum melakukan sesuatu. Jika tidak, kita akan malu. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Bagaimana kan jawaban kelompok 2? Silakan. Yakin dulu sebelum berbuat agar tidak malu. Ya, kita harus yakin dulu sebelum berbuat
agar kita tidak malu. Selanjutnya kelompok 3. Gimana anak? Udah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, sekarang kita dengarkan kesimpulan dari kelompok 1. Jika tidak, kita akan malu. Kita harus teliti sebelum melakukan sesuatu. Jika tidak, kita akan malu. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan dibacakan. Kita seharusnya yakin dulu sebelum berbuat agar tidak malu. Kita seharusnya yakin dulu sebelum berbuat agar tidak malu. Itu jawaban dari kelompok 2. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mau di kelompok 3? Ibu mau dengar jawabannya? Ayo silakan bacakan. Kita harus teliti sebelum berbuat. Kita tidak akan malu. Jawaban dari LKPD kalian. Sekarang kumpulkan LKPD-nya, nanti akan ibu nilai. Kemudian selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu sifat pertukaran pada perkalian. Ayo kumpulkan dulu ya LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas. Di video ini, Ibu akan menjelaskan tentang sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian materi tema 2 kelas 3 SD. Sifat komutatif atau sifat pertukaran berlaku pula pada perkalian. Rumusnya, A dikali B sama dengan B dikali A. Perhatikan contoh berikut ini. Benny memiliki 10 anak ayam. Ia menempatkan anak ayam ke dalam kandangnya secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Penulisan lambang bilangannya yaitu banyak kandang dikali banyak ayam di tiap kandang. Banyak kandangnya tadi kan ada 5 ya. Kemudian di tiap kandang ada 2 ayam. Maka 5 dikali 2 sama dengan 10. 2. Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, bagaimana ya penulisan lambang bilangannya? Caranya masih sama. Kita kalikan banyak kandang dikali banyak ayam di tiap kandang. Nah, sekarang kandangnya ada 2. Kemudian ayam di tiap kandang ada 5. Maka 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, hasilnya sama bukan? Disitulah berlaku sifat komutatif pada perkalian. Maka 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Contoh selanjutnya, terdapat 6 buah kandang ayam. Masing-masing kandang berisi 2 ekor ayam. Bagaimana ya penulisan lambang bilangannya? Caranya masih sama, yaitu banyak kandang dikali banyak ayam di tiap kandang. Berarti 6 dikali 2 sama dengan 12. Sekarang kita coba tukar jumlah ayamnya ya. Kita kelompokkan 6 ayam di dalam 2 kandang. Bagaimana penulisan lambang bilangannya? Penulisan lambang bilangannya yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, hasilnya sama-sama 12 bukan? Berarti dapat kita buktikan bahwa apabila posisi bilangannya kita tukar, hasilnya akan tetap sama. Jadi, 6 dikali 2 sama dengan 2 dikali 6. Sekarang
kita coba mengerjakan soal yang lain dengan memperhatikan. Oke, udah kamu perhatikan video tersebut. Sekarang kamu perhatikan di buku kamu di halaman 59. Ya. Untuk yang di bagian A, penulisan lambang bilangan 5 kali 2, yaitu 5 kandang ayam berisi tiap kandangnya 2 ekor anak ayam. 5 dikali 2. Kemudian yang B, penulisan lambangan 2 dikali 5. Bagaimana penjelasannya? 2 kandang ayam berisi berapa ekor ayam? 5 ekor ayam. 5 ekor ayam. Coba kamu hitung yang A dengan yang B, apakah jumlah atau hasil perkaliannya sama? Silakan kamu hitung dulu di bukunya. 2 dikali 5 atau 5 dikali 2. Hasilnya sama atau tidak? Sama. Siapa yang mau mencontohkan ke depan dari kelompok 1? Hardi, silakan ke depan Hardi. Ini ada bentuk perkalian. Ibu kasih kalimat perkalian 5 kali 3. 5 kandang ayam berisi 3 ekor anak ayam. Silakan diambil kandang ayamnya. Ambil dihitung ya, Hardi. Oke, 5 kandang ayam berisi 3 ekor anak ayam. Berapa hasilnya? Silakan hitung. Berapa jumlah anak ayam yang terkumpul pada semua kandang? Ini hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Oke, hasilnya 15. Betul nggak? 5 kali 3 hasilnya 15? Betul. Selanjutnya untuk percobaan kedua, Ibu serahkan ke kelompok 2. Terima kasih Hardi. Silakan duduk ke kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompok 2? Ya, silakan Retno maju ke depan. Tadi kelompok 1 ada 5 kali 3. Bagaimana sifat pertukarannya? Sekarang 3 kali 5. Berarti 3 kandang ayam berisi 5 ekor anak ayam. Silakan ambil kandangnya, kemudian isi anak ayamnya. Ambil hitung ya. Oke. Sekarang kita kalikan. Berapakah hasilnya? Apakah sama dengan percobaan pada kelompok 1? Silakan dihitung Retno. Apakah hasilnya sama? Hitungin nyari itu enggak, Pak? 14. Ya, hasilnya sama dengan 15. Artinya sifat pertukaran atau komutatif berlaku pada perkalian ini. Walaupun bilangannya ditukar, tapi hasilnya tetap sama. Oke, terima kasih Retno. Silakan duduk. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD
LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Kemudian kalian akan mengambil kotak atau kandang ayam ini dan anak ayam ke depan, silakan. Perwakilan dari kelompok 1. Ayo Haki, silakan maju. Kelompok 2, langsung ambil anak ayamnya. Anak ayam dan kandangnya. Silakan. Nah, Retno, silakan ambil. Ini ambil acak aja. Kelompok 3, silakan Fikri. Oke, ambil. Ini. Silakan tuliskan nama kelompok kamu. Tadi kelompok 1 namanya apa? Kelinci. Kelinci. Tuliskan nama kelompok kelinci paling atas pada LKPD kamu. Ya. Jangan lupa menuliskan nama anggotanya. Oke, berikutnya kita saksikan hasil kerjaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kalian 4 kali 3. 4 kandang ayam, 3 ekor berisi anak ayam. berisi 3 ekor anak ayam. Dihitung 1, 2, 3. 1. Nah, tiganya dihitungnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang hitung dulu hasilnya berapa. Pokok yang lain tolong diperhatikan ya. Oke, 4 kali 3 hasilnya 12. Kemudian bilangannya dibalik, 3 kali 4 yaitu 3 kandang ayam. Bagaimana hasilnya? Sama 12. Jadi Kesimpulannya 3 kali 3 sama dengan 12 dan 3 kali 4 sama dengan 12. Artinya sifat pertukaran ada perkalian, hasilnya adalah sama. oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kalian sudah mengerjakan LKPD matematika ini. Ibu lihat hasilnya sudah cukup baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 juga oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan kamu tugas evaluasi yang akan kamu kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Ya, jangan lupa tuliskan nama dan kelas kamu. Jangan lupa baca soalnya. Nama kelas. Ya, silakan dijawab. Kerjakan masing-masing ya.
Sehingga kasih sebaiknya kepada itu dan amat kecil kencangkan. Sehingga kasih sebaiknya kepada itu dan amat kecil kencangkan.
Sehingga kasih sebaiknya kepada itu dan amat sedikit hukum kebenaran. Sehingga kasih sebaiknya kepada itu dan amat sedikit hukum kebenaran.
mengerjakan evaluasi pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk merefleksi pembelajaran kita pada kali ini. Pertama, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Belajar. Belajar tentang apa? Dongeng. Dongeng. Kemudian belajar tentang perkalian. Yang kedua, kegiatan apa yang kamu sukai pada pembelajaran kali ini? Dongeng. Yang ketiga, dongeng apa yang ingin kamu dengar pada pembelajaran berikutnya? Domba. Ibu saya ibu. Bu saya dulu bu. Dongeng apa yang ingin kamu dengar? Saya dulu bu. Ini mana ya? Bu. Kisah semut dan merpati. Kisah semut dan merpati. Kalau kelompok ini, dongeng apa yang akan kamu dengar lagi pada pembelajaran berikutnya? Kisah petani dan anak harimau. Nah, kisah petani dan anak harimau. Oke, Kisah demikian domba dan tadi. serigala. Ya, demikian tadi pembelajaran kita. Kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, dalam membaca dongeng haruslah menggunakan suara yang nyaring, yang lantang. Penggunaan tanda baca harus diperhatikan. Apa saja tanda bacanya? Koma, titik. Kemudian bagaimana nada suaranya? Merdu. Itu namanya intonasi. Terus pada pembelajaran matematika, sifat pertukaran pada perkalian, yaitu kalimat matematika ini contohnya 5 kali 3 atau 3 kali 5. Apapun bentuk perkalian itu, bagaimanapun letak bilangannya, hasilnya akan tetap sama. Oke. Ya, pesan moral pada pembelajaran kita kali ini, yaitu dari cerita Ayam Jago tadi, kita harus teliti sebelum melakukan sesuatu. Kalau tidak, kita akan menanggung malu seperti yang terjadi pada kisah Ayam Jago. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah ilmu kamu dan bermanfaat nantinya. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, kalian rapikan dulu buku kalian, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, silakan rapikan dulu bukunya. Silakan rapikan bukunya, simpan di lantai.